Ya guys, selamat datang lagi di channel Fake Architect. Kali ini saya sudah kedatangan seorang tamu yang mampir ke channel YouTube Fake Architect. Buat kalian semua nih yang saat ini sedang mencari material untuk area fasad ya. Ya, betul. Lalu untuk area Ceiling. ceiling dan juga untuk area decking. Decking ini lantai untuk area kolam renang. Ini akan kita bahas semuanya secara lengkap di video kali ini dengan brand namanya adalah Sekayu. Selamat datang di channel Fake Architect, channel yang belum tentu informatif, belum tentu penting, kalau nggak berguna itu nggak mungkin. Dan kami akan membahas seputar arsitek, dari material bangunan hingga cara pemasangannya, serta desain-desain bangunan yang lagi hits dan kekinian. Nggak usah lama-lama, yuk kita nonton videonya. Let's go! Buat kalian sekarang yang tanya-tanya, Sekayu ini punya produk apa aja, lalu garansinya berapa lama, harganya, kualitasnya. Langsung aja kita kenalin orangnya yang akan jelasin semuanya bareng saya di video kali ini. Silakan perkenalan diri dulu. Halo, saya Kevin dari Sekayu, sales representatif untuk di Surabaya. Sekalian saya langsung mau tanya-tanya, boleh ya? Boleh dong. Sekayu ini apa sebenarnya sih? Tujuannya Sekayu ini punya produk ini untuk apa, lalu barangnya apa aja? Basically kita dari 2015 Sekayu ini di produk-produk yang looknya seperti kayu. Awalnya kita bermain di engineering wood, tapi seiring berjalannya waktu kita sudah shifting ke semua yang alternatif wood. Jadi Sekayu ini sebenarnya adalah seperti kayu. Jadi barang-barang ini kita untuk ceiling, untuk fasad, untuk decking itu dari artificial wood, tidak 100% dari kayu, tapi looknya semua wood. Contohnya seperti apa? Ini yang sini kita adalah WPC. WPC. WPC ini kita 50-50 antara plastik sama kayu. Kayunya kita pakai oak wood, plastiknya kita pakai SDPE. Kenapa? Karena kalau misalnya oak wood kita injak, indera kita, mata kita, tangan kita masih feel seperti kayu. Tetapi karena ada 50% SDPE-nya itu, jadi maintenance-nya udah pasti jadi plastik. Nggak usah di coating, nggak usah di repaint, nggak usah diwarnain kayak gitu. Berarti udah finish ya? Finish. Oke, sekarang kita udah mulai masuk ngerambah-ngerambah ke produk nih. Boleh. Sebelum kita ngomongin detail-detail tadi, ini salah satu WPC udah bocor dikit nih. Dari Sekayu ini punya berapa banyak produk sebenarnya? Basically kita ada 3 produk. Oke, yang dari pertama decking dengan bahan dasar WPC. Dan ada 2 ini ceiling sama fasad dengan bahan dasar PVC. Ambil dari festival kita yang di Polandia itu adalah Fox ini. Kita akan mulai bahas yang WPC dulu ya. Ini untuk area mana WPC ini sebenarnya? Basically kita buat area outdoor. Kenapa? Karena ketika pemasangan kita harus berjarak sekitar 3 mili. Jadi kalau misalnya ditaruh di interior kurang ciamik sama kurang bisa menggeser air kalau misalnya jatuh ke dalam. Jadi kalau indoor ini maksudnya gimana? Kamar mandi? Iya betul. Kalau indoor kita kurang bagus karena nggak ada slooping kemiringan leveling buat air. Misalnya ada susu tumpah, air tumpah, dia akan stay di sana selamanya berarti. Akan sulit untuk dibersihkan. Ya. Berarti memang ini dikhususkan untuk area outdoor ya? Outdoor, betul. Nah, ini biasanya pemasangan untuk area mana aja? Berarti pinggir kolam renang? Pinggir kolam renang, teras, foyer seperti itu. Balkon, benar. Itu buat kalian tuh guys, kalau kalian sekarang lagi memang ada kebutuhan material lantai di area outdoor, jangan gunakan material-material seperti vinil SPC itu, bukan ya. Itu udah beda barangnya. Kalian harus menggunakan barang-barang ini. Ini decking ya? Decking. Nah, mereknya ini WPC. WPC. Ini kalian bisa cek ya. Ini adalah produk dari Sekayu ya guys. Secara garis besar memang diperuntukkan untuk area outdoor. Pemasangannya menggunakan holo aluminium 1,2 mili. Holo aluminium 1,2 mili, lalu setelah itu pemasangannya ditumpangin material ini diseprup. Betul. Sekarang saya mau tanya ini, produk keduamu tadi apa? Ceiling. Ceiling yang ini ya? Iya, kalau ceiling ini kita bahannya dari PVC. Memang beda dari PVC yang ada di Indonesia. Biasanya di PVC Indonesia dia bersifatnya corrugated, dia 2 lapis. Dan kalau diginin dia gampang pecah. Nah, sementara untuk barang ini kita bengkokin gini, dia akan balik lagi. Fleksibel, durable, dan juga nggak gampang pecah kayak gitu. Dan ini juga ringan ya? Ringan. Satu plank ini nggak nyampe 2 kilo. Jadi buat kalian nih, bagian plafonnya tuh pengen cantik, cakep, caem kayak gitu. Nah, ini loh produknya. Itu namanya ceiling. Untuk warnanya ada banyak ya? Warnanya kebagi 2, yang unicolor, warna monoblock, jadi ada warna putih, hitam, solid color lah. Solid color sama coklat, dan 3-nya lagi warna-warna kayu seperti ini. Nature look. Apa? Nature look. Nature look. Itu istilahnya. Ini kan beda ini. Betul. Ini matanya ada berapa jenis? Kebagi ada 2, yang 3 seperti ini, sama yang 2 panel seperti ini.
Fungsinya apa? Ada bedanya. Yang ini untuk low ceiling. Oke. Lantai untuk ceiling 1, yang lantai rendah. 2 gitu. Bukan tergantung dari area, bisa kata untuk area dapur yang mana lebih cocok. Enggak, bukan? jadi untuk ketinggian. Berarti ini yang lebih rendah ya? Lebih rendah sampai 10 meter. Ini dua ini yang misalnya 10 meter ke atas, high rise building, gedung-gedung tinggi kayak gitu. Sorry, ini untuk ketinggian atau bentangan sampingnya? Ketinggian. Ya, Bedanya di mana? Kalau dua seperti ini, ketika kita lihat dari bawah, itu akan lebih kelihatan bentangannya lebih besar-besar. Oh, oke, make sense. Ya, Gitu. ya. Dan Jadi, juga di sini ada lubang-lubangnya untuk angin. oh. Iya. Biasanya kalau di atas 10 meter, Oh, iya. anginnya lebih tinggi, lebih kencang, suhunya juga beda. Aku tadi tuh sempat lihat kan memang. Nah, aku nggak ngerti ini fungsinya buat apa. Nah, iya fungsinya antara lain untuk memang itu. untuk angin, untuk sirkulasi, Betul. kelembapan udara itu juga pengaruh ya. Ceiling sudah. Nah, ini kelebihannya apa ini? Karena kita lentur. kuat, jadi nggak gampang rusak. Oke. Kalau misalnya kita hemat banget nih, kita mau pindah rumah pun, ini kita bisa copot lagi, pasang di rumah berikutnya. Bisa dibongkar Oke. pasang. Ini Jadi bisa dicat ulang nggak? kalau cat ulang bisa, cuma tidak saya sarankan karena warnanya udah bagus. Nah, itu loh. Jadi nggak perlu lah ya. Perlu. Udah warnanya udah bagus. Sekarang aku mau tahu nih untuk secara ukuran ketebalan materialnya. Ukurannya dulu deh. Berapa kali berapa nih? Kalau satu plank kita 30 cm seperti ini. Panjangnya ke sini? 2,7 meter. Tapi efektif di 28 karena Ya ada 3 matanya ini ya. klipnya, Oke, untuk kayak klip-klipnya, untuk sambungannya. Nah, ini masangnya gimana? Masangnya kita pakai rangka hollow aja. Hollow yang biasa gypsum aja udah cukup. Tapi kita pasangnya per 40 sampai 45 cm. Rangka hollownya di atas itu nggak nyampe 40-45 ya kita paling perkuatan lebih. Berarti ditambahin. Ditambahin. Jadi kalau misalnya mau renovasi, tinggal copot gypsumnya, pasang punya kita. Ini langsung nempel di gipsum juga bisa kan? Bisa, cuma kita nggak saranin karena kita garansi 10 tahun. Kita takutnya si gypsumnya itu sudah hancur sebelum 10 tahun. Nah, ini sekrupnya nggak kelihatan. Ini Sekrupnya nggak disekrup kan? kelihatan. Disekrup di sini, nanti disambung ke selanjutnya seperti ini. Oh, untuk nutupin sekrupnya. Iya, Nah, ini fleksibel banget. tebelnya berapa? Tebelnya kurang lebih 2 mili. 2 Tapi mili. kalau totalnya ini, ketebalannya 2 cm. Ya wes, oke. Sekarang kita ngomongin produk berikutnya. Apa ini produk ketiga ini? Produk ketiga ini sebenarnya sama persis. Secara material, secara sama look atau memang? sama persis. Tapi ini peruntukannya untuk fasad. Bedanya apa? Ini bisa kena matahari langsung. Berarti ini kalau taruh di outdoor bisa? Bisa, asalkan menjadi ceiling. Karena ceiling kan nggak kena matahari langsung. Oh, oke. Iya. Berarti untuk teras. Teras oke, outdoor oke, selama dia masih jadi ceiling. Kalau ini berarti sudah ngomongin di area tembok ya? Betul, area tembok Oh, yang oke. kena matahari langsung mungkin di jam 12 panas sekali atau dingin sekali itu juga nggak apa-apa. Ini nama produknya adalah Fasad Max 3, Fox Max 3. Fox Mastery. Kalau yang ini memang khusus dinding. Jadi kalau kita lihat kurvnya ini akan menjorok lebih ke bawah untuk aliran angin dan aliran air. Sorry. Ini balik ke sini. Ini semua sini apakah ada mata-matanya yang untuk angin tadi itu? Enggak ya? Enggak semua. Khusus yang besar ini Khusus aja? yang besar aja. Oke, yaudah langsung balik Iya. sini lagi. Kalau yang ini kenapa nggak ada lubang-lubangnya? Karena arahnya ke bawah. Untuk Di belakangnya air ya? kita ada elevasi sekitar 4 cm saat pemasangan. Di belakangnya pakai hollow 4 cm. Itu Oke. untuk aliran angin dan airnya juga. Kurang lebih sama. Cuma memang ini ada sunlight repellent ya. Lebih kuat terhadap matahari dan satu-satunya PVC di Indonesia yang boleh kena matahari langsung. Dan ini Sementara- tipis loh. Tipis, iya. Berarti tidak nambah beban struktur Enggak, juga ya? iya. Kalau Kalau misalnya- ini ketemu fasad yang melengkung seperti pilar, Bisa, itu bisa. bisa. Hmm. Dan ini bentangannya gede-gede ya? Lebih besar lagi karena biasa untuk fasad lebih lebar. Dan untuk panjangnya ini lebih lebar lagi 3,850. Oh, berarti bisa pasang berdiri juga? Bisa, mau vertikal mau horizontal ya nggak masalah. Jadi Oh, bentangannya ini 3850 karena fasad di Indonesia rata-rata juga nggak nyampe ke 3850. Iya. Berarti bisa dibilang sedikit sekali itu sambungan ya? Betul. Oke. Perkara sambungan nih. Sambungan decking Ya. untuk fasad, untuk ceiling. Kalau decking biasa sambungannya langsung pakai klip-klip aja, jadi nggak kelihatan. Iya, karena dia juga masangnya Betul. nut bata ya. Kita nggak usah ngelukain barangnya, Mm-mm. tinggal tempel aja. Oke. Nah kalau misalnya untuk yang fasad, ini kita semua udah lengkap sama aksesoris. Berarti Jadi ini ada list aksesorisnya lagi? ada. Jadi kalau mau ketemu di siku luar, ketemu di siku dalam, edging-edgingan, tempel-tempelan, semua ada aksesoris yang warnanya sama kayak material. Kalau untuk ceiling, mungkin nanti bisa dilihat juga ini yang kita pasang di sini. Di atas ini? Itu ada sambungannya, contohnya seperti itu. Oke. Sambungan ini mau untuk fasad, mau untuk ceiling sama. Mau fasad, mau ceiling Iya, sama? bahannya sama, Oke, warnanya ngikutin. sama. Berarti kalau ketemu sudutan di perstek gitu Iya, ya? pakai namanya J-trim kita bilangnya. Oke, iya. Karena dia bentuknya J. Secara harga nih, Oke. hargamu nih berapa sih mulainya? Dari berapa? Kalau yang decking aja? Kalau untuk decking, kita ada beberapa varian, tapi kita start dari 1.150.000 per meter persegi.
Itu material aja? Material only. Kalau untuk yang fasad? Ya, untuk yang fasad kita mulai di 870.000. 870.000 Per meter persegi. Terus yang ini apa? Ceiling kita mulai dari 499. 499.000 Per meter persegi juga. Itu belum termasuk biaya pasang? Belum termasuk. Belum pasang, belum holo? Holo belum juga, iya. Belum sekrup? Belum sekrup. Nah, kalau ditambahin itu jadi berapa kurang lebih? Kita pemasangan sama holo dan aksesoris itu termasuk jadi satu, itu di 350.000 per meter persegi. Ini ada garansinya? Garansinya kita all mostly 10 tahun. 10 tahun? 10 itu tahun. ganti baru? Ganti baru. Misalnya ini kan kita ada tahan cuaca, tidak mudah rusak, segala macam ada di sini, diklaim di sini. gitu ya. Yang di luar ini tapi dia rusak, kita ganti barang baru. Itu termasuk pemasangan atau biayanya? Termasuk nanti, pemasangan. Oh, berarti ada tambahan biaya untuk bongkar pasang juga Iya. ya? Kalau misal kata ini ada customer nih yang pengen beli barang aja, itu garansinya berlaku apa enggak? Garansi berlaku di material only. Nah, ini kita ada teknis-teknis pemasangannya. Misalnya tidak masalah dilihat teknis pemasangan sesuai, nanti kita semua barangnya kita klaim full. Full, bisa? Iya. Gimana caranya menjaga itu tetap sesuai? Kita supervisi saat pemasangan di awal. Dan itu free. Tapi kalau tukang dari pihaknya sekali sendiri juga ada? Ada juga. Makanya kita sebenarnya lebih suggest untuk tukang kita sendiri karena teknis pemasangannya lebih detail. Jadi kita mengurangi yang namanya resiko-resiko kerusakan. Iya. Untuk jarak sekrupnya berapa, Betul. pemasangan hulu dan lain sebagainya udah lebih paham ya. Iya. Ada kelebihan lain nggak yang mau disampaikan sama penonton Fake Architect nih? Mungkin kita ada beberapa representatif di Indonesia, Surabaya, ada di Banjar juga, sama ada di Bandung. Lu pusatnya di mana? Pusatnya kita di Jakarta sebenarnya. Oke, Jakarta, Bandung, Surabaya, Banjar. Tapi tukang di beberapa kota ini sudah ada? Tukang sudah ada. Jadi kalau misalnya di Pulau Jawa dan Bali, harganya tetap flat. Free biaya kirim berarti? Enggak, kalau biaya kirim termasuk mob-demopnya nanti. Oh. Tapi untuk Aku kira tukang nanti harganya sama. tadi udah termasuk biaya kirim. Belum. Tapi kalau tukang mau Pulau Jawa ataupun di Bali, harganya flat. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya tukangnya berangkat dari Jakarta, berangkat dari mana, nggak usah khawatir. Packingnya ini gimana? Dikardusin nanti ya? Biasa kalau ini datang dalam bentuk kardus dan kita palet ulang. Oke guys, itu tadi review singkat ya mengenai salah satu prinsipal sekayu yang punya 3 jenis produk. Dari itu WPC untuk decking area outdoor lantai, lalu untuk area atap, plafon, ceiling juga ada, dan juga terakhir area dinding tembok ya, dia juga punya fasad. Ini bisa indoor bisa outdoor juga harusnya ya. Semua area bisa digunakan. Nah, kalian sekarang tinggal cari referensinya aja, googling aja atau cari-cari di Pinterest untuk bikin rumah tuh biar makin cakep gimana. Nah, secara harga kurang lebih udah dijelasin. Kalau buat kalian yang memang butuh informasi lebih lanjut, bisa kata pemasangannya ini gimana, lalu ukurannya ada berapa banyak, terus ini bedanya yang kotak sama yang full apa, termasuk yang fasad segala macam, ini kalau dipasang gimana, itu semuanya kita akan jelasin detail. Kalau memang kalian kepingin, langsung tulis aja di kolom komentar ya. Terima kasih sudah mampir ke channelnya Fake Architect. Semoga sukses, lancar, banyak sekali usahanya. Thank you. Semuanya rezekinya nomplok di sini. Amin. Ya? Oke, terima kasih guys. Like jika suka, dislike kalau nggak suka. Bye-bye. Seperti biasa, nggak usah nge-like, nggak usah nge-share, nggak usah subscribe channel ini kalau memang video kita ini nggak penting dan nggak berguna sama sekali buat kalian semua. Bye-bye.